Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Pak Fahmi Syam Arifin, sekaligus dosen pembimbing, dan rekan-rekanku sekalian. Sebelum pemaparan materi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya sendiri, Fitri Adila Novianti, NIM 3506210180. Kemudian ada Ayu Yuliani 3506210167, Ahmad Fauji Abdillah 3506210229, Ajmi Khairul Umam 3506210053, Dendi Abdul Ghani Iskandar 3506210194, Ernia Luciana Rahayu 3506210176, dan Rifan Haikal Gipari 3506210021. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Ladies and gentlemen, are you ready? Langsung saja kepada Ayu Yuliani, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat atau disebut juga dengan stratifikasi sosial berasal dari istilah social stratification yang berarti sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Kata stratification berasal dari istilah strata atau stratum yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Menurut para ahli, seorang sosiologi terkemuka yaitu Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Dan Sorokin juga mengatakan bahwa sistem lapisan merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Bahkan pada zaman kuno dahulu, filsuf Aristoteles Yunani mengatakan di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka kaya sekali, melarat, dan berada di tengah-tengahnya. Ucapan demikian paling tidak membuktikan bahwa pada zaman dahulu atau sebelumnya, orang telah mengakui adanya lapisan masyarakat yang mempunyai kedudukan yang bertingkat-tingkat dari bawah ke atas. Terima kasih kepada Ayu Yuliani. Selanjutnya kepada Ernia Luciana Rahayu, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan memaparkan materi tentang penyebab terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian, keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Hal itu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, atau perkumpulan. Kekuatan dan wewenang merupakan unsur khusus dalam sistem lapisan. Unsur tersebut mempunyai unsur yang lain, dari uang, tanah, benda-benda ekonomis, ilmu pengetahuan, atau kehormatan. Hal tersebut dapat terbagi secara bebas di antara suatu anggota masyarakat tanpa merusak keutuhan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat bersifat sebagai berikut. Untuk yang pertama, bersifat tertutup atau closed social stratification, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas ataupun ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran.
Dan yang kedua bersifat terbuka atau open social stratification. Setiap anggota masyarakat mempunyai kesepakatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan atau bagi mereka yang tidak beruntung, jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang bawah. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Terima kasih kepada Ernia Luciana Rahayu. Selanjutnya kepada Dendi Abdul Ghani Iskandar, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Apabila pengertian kelas ditinjau secara lebih mendalam, maka akan dapat dijumpai beberapa kriteria yang tradisional, yaitu yang pertama, besar jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang ketiga, ada kelanggengan. Yang keempat, tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas. Yang kelima, batas-batas yang tegas bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Yang keenam, antagonisme tertentu. Sehubungan kriteria di atas, kelas memberikan fasilitas-fasilitas hidup yang tertentu atau tip chances bagi anggotanya. Selain itu, kelas juga memengaruhi gaya dan tingkah laku hidup masing-masing warganya atau bisa disebut lifestyle. Karena kelas-kelas yang ada dalam masyarakat mempunyai perbedaan dalam kesempatan-kesempatan menjalani jenis pendidikan atau rekreasi tertentu. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ukuran kekayaan, yang kedua ukuran kekuasaan, yang ketiga ukuran kehormatan, yang keempat ukuran ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada Dendi Abdul Ghani Iskandar. Selanjutnya kepada Azmi Khairul Umam, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya. Bentuk-bentuk pelatihan sosial terdiri dari dua bentuk, yaitu satu, stratifikasi sosial penutup. Kedudukan orang perorangan ditentukan oleh kelahirannya. Menurut Demilton Yinger, stratifikasi sosial yang tertutup ditandakan dengan keadaan manakala setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. 2. Stratifikasi sosial terbuka. Setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik lapisan atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas dan lapisan bawahnya. Ini juga dikemukakan oleh Jamilton Yinger tahun 1966. Secara teoritis, keterbukaan suatu sistem stratifikasi diukur oleh mudah tidaknya dan sering tidaknya seseorang yang mempunyai status tertentu memperoleh status dalam strata yang lebih tinggi. Setiap anggota masyarakat dapat menduduki status yang berbeda dengan status orang tuanya, bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah. Unsur-unsur dalam lapisan masyarakat. 1. Kedudukan atau status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam satu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu sebagai berikut. 1. Ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. 2. Assigned adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Terima kasih kepada Azmi Khairul Umam. Selanjutnya kepada Rifan Haikal Gifari, dipersilahkan. 2. Peranan role merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia
dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Upaya masyarakat untuk mengurangi ketidaksamaan. Sebagaimana kita lihat, masyarakat yang mempunyai sistem stratifikasi sosial tertutup seolah-olah menunjang ketidaksamaan sosial sehingga tidak kondusif terhadap suatu mobilitas sosial. Masyarakat dengan sistem yang lebih terbuka di lain pihak menganut asas persamaan sosial dan membenarkan serta menganjurkan mobilitas sosial. Dalam masyarakat demikian, setiap orang akan mengharapkan perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan yang dibawa sejak lahir seperti perbedaan gender, usia, ras, etnik, dan agama. Terima kasih kepada Rifan Haikal Gifari. Untuk pemateri terakhir, kepada Ahmad Pauji Abdillah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjelaskan materi ini. Perlunya sistem pelapisan sosial dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu-individu dengan tempat-tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi 2 persoalan, yaitu masalah penempatan individu-individu dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajibannya. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Kedudukan dan peran-peranan tertentu seorang memerlukan kemampuannya dan latihan-latihan tertentu. Dan pentingnya kedudukan dan peran-peran tersebut juga tidak selalu sama. Maka tidak akan dapat dihindarkan lagi bahwa masyarakat harus menyediakan beberapa macam sistem pembatasan jasa sebagai pendorong agar si individu mau melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan posisinya dalam masyarakat. Pada sisi yang lain, ada masyarakat yang lebih menekan pada asa yang menyatakan bahwa pemerataan berarti pemerataan pendapat. Meskipun asas ini sangat menonjol pada komunisme yang berpandangan bahwa seseorang diharapkan menyumbangkan tenaganya pada masyarakat sesuai dengan kemampuannya, tetapi akan memperoleh imbalan sesuai dengan keperluannya. Namun, asas bahwa pemberian imbalan dalam masyarakat perlu disadarkan pada pemenuhan keputusan pokok anggota masyarakat pun dianut oleh banyak masyarakat yang tidak menganut komunisme. Terima kasih kepada Ahmad Pauji Abdillah. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari sistem lapisan yang sudah dijelaskan bahwasannya lapisan sosial yang ada dalam kelompok masyarakat itu bermacam-macam. Ada yang terbuka, tertutup. Daripada itu, setiap masyarakat menginginkan kelancaran dalam hidup di tengah-tengah masyarakat yang pasti. Selama dalam satu masyarakat, ada sesuatu yang dihargai. Dan setiap masyarakat memiliki sesuatu yang dihargainya. Maka, barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan sistem lapisan masyarakat. Barang sesuatu yang dihargai dalam masyarakat itu berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Adanya sistem lapisan masyarakat sering terjadi dengan sendirinya atau proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada juga dengan sengaja disusun
untuk mengejar suatu tujuan bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.